Bapa dalam surga, kami rindu untuk mendengar-Mu berbicara. Jiwa kami dicipta supaya dapat berbicara dengan-Mu dan juga mendengar-Mu berbicara kepada kami. Kalau kami tidak berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kami, maka jiwa kami perlahan-lahan akan menjadi kering dan mati. Pada siang hari ini kami mohon berbicaralah kepada kami, sentuhlah jiwa kami dengan firman-Mu, ubahlah kehidupan kami. Kami berdoa supaya firman-Mu hari ini menjadi pedang yang menembus hati kami, supaya apa yang tersembunyi tersingkapkan dan kami meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kami lakukan. Kami serahkan waktu yang ada di depan kami serahkan hamba-Mu yang berbicara kepada kami. Kiranya Engkau memakainya untuk menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Hagai 1 ayat 5-11. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Hagai. Kita akan membacakan bagian ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat 5, saudara-saudara menyambut dengan ayat 6, demikian seterusnya sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Mari kita memperhatikan sebuah gambar. Saudara, ini adalah gambar seorang pujangga Rusia yang sangat terkenal, namanya Leo Tolstoy. Saudara-saudara, Leo Tolstoy adalah sosok yang paling membuat iri di seluruh kekaisaran Rusia. Mengapa? Karena dia adalah seorang bangsawan yang memiliki tanah yang cukup luas, seorang istri yang cantik, dan 13 anak. Saudara-saudara, Leo Tolstoy terkenal karena novel-novelnya. Setidaknya ada 2 novel yang membuatnya terkenal di seluruh dunia. Mari kita perhatikan gambar berikutnya. Yang pertama adalah novel War and Peace. Saudara-saudara, novel War and Peace ini adalah novel yang mempengaruhi 2 tokoh dunia yang sangat terkenal. Yang pertama Mahatma Gandhi, dan yang kedua Martin Luther King Jr. Kenapa? Karena novel War and Peace ini berbicara mengenai perdamaian. Jadi di dalam novel ini, saudara-saudara, Tolstoy mengatakan tidak ada perang yang bisa dibenarkan. Apapun alasannya nggak boleh perang. Semua perang itu salah. Ya, saudara-saudara, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Tolstoy itu dikenal sebagai salah satu tokoh pasifis, saudara kasih oleh Tuhan, ya, tokoh yang tidak suka perang, ya, tokoh pasifis. Dia mengatakan, saudara kasih oleh Tuhan, orang Kristen nggak boleh perang. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya itu sebabnya kalau kita membaca tulisan Mahatma Gandhi, saudara kasih oleh Tuhan, Mahatma Gandhi kan terkenal dengan konsep non-violence-nya. Ketika Mahatma Gandhi melawan Inggris, saudara kasih oleh Tuhan, dia nggak setuju melawan dengan kekerasan. Mahatma Gandhi menekankan jalan non-kekerasan. Dan ini juga yang ditempuh oleh Martin Luther King Jr. Nah, saudara-saudara, mengapa mereka sama-sama memegang jalan non-kekerasan? Salah satunya adalah karena pengaruh dari novel War and Peace. Dan novel yang kedua adalah Anna Karenina, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, jadi ada banyak novel yang ditulis oleh Tolstoy, tapi 2 novel ini yang membuat dia tenar dan memberikan kepadanya kekayaan. Saudara-saudara, namun di tengah segala keberhasilannya, dia tidak merasa puas. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah sukses dalam hidup, tapi ia tidak tahu apa hidup itu sebenarnya. Ya, saudara-saudara,
Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara, ia menyadari bahwa meski ia telah sukses dalam hidup, ia tidak tahu apa hidup itu sebenarnya. Ketidakpuasannya ini memicu transformasi yang radikal dalam hidupnya. Saudara-saudara, sejak dia mulai gelisah dengan arti hidup, dia mulai berpakaian seperti petani. Ingat saudara-saudara, dia orang kaya. Saudara Tuhan, di tengah jalan tiba-tiba dia buang semua baju-baju mewahnya, buang semua baju-baju yang bagus, dia kemudian memakai baju petani, dia kemudian menjahit sepatunya sendiri. Saudara-saudara, dia punya banyak sepatu. Tapi saudara Tuhan, dia tiba-tiba menjahit sepatu sendiri. Lalu dia kemudian bekerja di ladang. Saudara-saudara, dia punya banyak pegawai. Dia punya tanah yang luas, dia punya pegawai-pegawai di ladang. Tapi di tengah jalan dia kemudian mengerjakan ladang. Saudara-saudara, dia kemudian menyerahkan hak-hak cipta novelnya, saudara Tuhan ya. Dia bebaskan hak cipta novelnya. Dan bahkan saudara Tuhan, dia bebaskan tanah miliknya. Saudara-saudara, puncak dari ketidakpuasannya terjadi pada tahun 1910, waktu dia berusia 82. Saudara-saudara Tuhan, saat itu dia tidak sanggup lagi menahan kegelisahan dengan hidupnya. Dia lari dari rumah dengan membawa hanya sedikit barang. Dia mencari tempat yang tenang untuk berdoa dan hidup dalam kesederhanaan. Di tengah jalan, saudara Tuhan, waktu dia melarikan diri dari rumah, saudara-saudara, dia terserang pneumonia dan meninggal di sebuah kantor kepala stasiun kereta api. Saudara-saudara, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa ketidakpuasan tidak selalu lahir dari kekurangan. Ketidakpuasan hidup bisa lahir di tengah kelimpahan. Saudara-saudara, ketidakpuasan hidup menunjukkan ada yang salah dengan hidup kita. Saudara bisa bayangkan, Leo Tolstoy punya segalanya, tapi dia merasa tidak puas dengan hidupnya. Itu kan menunjukkan ada yang salah dengan hidup ini. Kalau semuanya kelihatannya normal, lalu kenapa saya merasa tidak puas? Ya, saudara-saudara, di sini kita melihat satu prinsip. Ketidakpuasan hidup menunjukkan something wrong, there is something wrong with our life, saudara-saudara. Ada yang salah dengan hidup kita. Saudara-saudara, Leo Tolstoy mulai menyadari ada yang salah dengan hidupnya waktu dia berumur 50. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, enggak semua orang kayak Leo Tolstoy. Saudara-saudara, banyak orang yang hidup dalam ketidakpuasan, tapi enggak sadar ada yang salah dengan hidupnya. Ya, saudara-saudara, Tolstoy masih lebih baik, saudara kasih Tuhan. Ya, di usia 50, dia mulai sadar ada yang salah dengan hidupnya. Walaupun dia banyak uang, dia banyak harta, saudara-saudara, dia merasa tidak puas dengan hidupnya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ada banyak orang yang sebenarnya mengalami ketidakpuasan hidup, tapi tidak merasa ada yang salah dengan hidupnya. Inilah yang terjadi dengan bangsa Yehuda, saudara-saudara. Saudara-saudara, bangsa Yehuda itu sedang mengalami ketidakpuasan yang kita lihat pada ayat 6. Saudara-saudara, ayat 6 itu kan bicara mengenai ketidakpuasan. Kita tidak langsung bahas ayat itu, saudara-saudara, tapi pada ayat 6, di situ saudara-saudara yang kasih Tuhan, Hagai menyingkapkan ketidakpuasan hidupnya bangsa Yehuda. Engkau menabur, tapi tidak menghasilkan banyak. Ya, saudara-saudara, kita akan lihat nanti ayat 6, saudara Tuhan. Tapi dari ayat 6, saudara bisa melihat ada ketidakpuasan. Tapi saudara-saudara, bangsa Yehuda nggak sadar ada yang salah dengan hidup mereka. Maka saudara-saudara, Tuhan berkata kepada mereka melalui Hagai, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Dan kalimat ini muncul 2 kali. Saudara perhatikan lagi ayat 7, saudara kasih Tuhan ya, ayat 7. Sama, perhatikanlah keadaanmu. Jadi dari ayat 5 sampai 11, 2 kali Tuhan berkata kepada mereka, perhatikan keadaanmu. Nah, saudara-saudara, terjemahan English Standard Version itu agak berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menggunakan kata keadaan, tapi English Standard Version menggunakan kata jalan. Consider your ways. Bahasa Indonesia mengatakan, perhatikan keadaanmu. Tapi bahasa Inggris, khususnya ESV mengatakan, perhatikan jalanmu. Jangan jalan terus. Kamu sudah cukup lama berjalan. Pernah nggak kamu perhatikan arah jalanmu? Itu kenapa saudara-saudara, bagian ini dimulai dengan dua seruan ya. Perhatikan jalanmu. Jangan jalan terus, jangan. Ya, sudah lama kamu jalan. Tapi kamu pernah nanya enggak? Kemana jalan ini, Pak? Kemana jalan ini? Kemana arah jalan ini? Kemana arah jalan ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita sering tidak sadar there is something wrong with our life? Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat
hidup yang tidak puas, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah mengalami ketidakpuasan. Tapi kenapa kita nggak sadar-sadar ada sesuatu yang salah? Tolstoy sadar. Setelah dia punya uang, lalu dia merasa hidupnya ada yang kosong, baru sadar, something wrong with my life. Tapi saudara-saudara, banyak orang termasuk saudara dan saya, sudah di dalam ketidakpuasan, tapi saudara nggak sadar. Mengapa? Mengapa kita sering tidak sadar there is something wrong with our life? Karena hidup kita terus berjalan. Terus berjalan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tanggal 1 berganti jadi tanggal 2. Tanggal 2 berganti jadi tanggal 3. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, hari Senin jadi hari Selasa. Hari Selasa jadi hari Rabu. Rabu jadi Kamis. Kamis jadi Jumat. Jumat jadi Sabtu. Sabtu jadi Minggu. Minggu kembali jadi Senin. Hidup terus berjalan. Saudara-saudara, karena kita melihat hidup terus berjalan, sehingga kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Pekerjaan kita terus berjalan, rumah tangga kita terus berjalan, penghasilan kita terus berjalan, pelayanan kita terus berjalan. Lah, semuanya berjalan kok. Nggak ada yang tersendat, nggak ada yang macet, nggak ada yang berhenti. Kenapa saya harus berpikir ada yang salah dengan hidup saya? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, biasanya kita baru bertanya, atau biasanya kita baru sadar ada yang salah dengan hidup kita, saudara-saudara, ketika ketika terjadi kemacetan, atau ketika sesuatu menjadi hambatan dalam hidup kita. Misal saudara kasih oleh Tuhan ya, masuk rumah sakit stroke, saudara kasih oleh Tuhan. Nah ya, tiba-tiba kita sadar, something wrong with my life, saudara kasih oleh Tuhan, there is something wrong with my life. Tapi saudara-saudara kalau sehat-sehat saja, masih bisa kerja besok, ya saudara-saudara masih terima gaji, wah hidup ini terus berjalan. Nah saudara dengarkan kalimat ini saudara-saudara ya. Pertanyaannya bukanlah apakah hidup ini terus berjalan. Pertanyaannya, hidup ini berjalan kemana? Kalau saudara-saudara hanya melihat hidup ini terus berjalan, saudara tidak akan sadar ada yang salah dengan hidup saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena pertanyaannya bukan hidup ini berjalan atau tidak. Hidup ini berjalan kemana? Hidup ini berjalan kemana? Saudara-saudara sudah hidup berapa tahun sih? Ya, itu menunjukkan hidup saudara berjalan kan? Karena kalau saudara-saudara hidup nggak berjalan sudah mati, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya saudara-saudara ulang tahun, panjang umurnya, saudara kasih oleh Tuhan, happy birthday to you, saudara Tuhan kan? Ya, kan setiap tahun kita nyanyi begitu. Artinya apa? Ya usia kita nambah. Ya itu artinya hidup kita jalan. Tapi saudara pernah nggak berhenti sebentar untuk mengevaluasi ini jalannya kemana? Saudara-saudara, itu kayak orang pacaran sudah 10 tahun nggak nikah-nikah, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara pacaran 10 tahun nggak nikah-nikah, saudara berhenti juga kan saudara-saudara ya, dan bertanya kepada pacar saudara, mau di mana, dibawa kemana hubungan kita, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Ini tahun berganti tahun, kok nggak sampai ke pelaminan ini? Ya, saudara, saya nggak percaya ya, ada perempuan, apalagi perempuan saudara kasih oleh Tuhan ya, sudah 10 tahun pacaran, baru ini nggak sampai ke resepsi saudara kasih oleh Tuhan ya, lalu nggak berhenti, nggak ada, pasti berhenti. Mau dibawa kemana ini? Saudara nggak puas pacaran itu cuman berjalan. Saudara mau tanya ke arah mana jalannya? Nah saudara hidup kita sudah berapa tahun berjalan ini? Saudara pernah nggak berhenti sebentar dan bertanya, kemana? Kemana hidup ini? Kemana sih arahnya? Jalan sih jalan. Tapi saudara pertanyaan yang paling penting bukan jalan atau tidak jalan. Kemana jalannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat satu gambar. Nah, saudara-saudara, tahun 1938 ada seorang pilot bernama Douglas Corrigan. Dia ingin terbang menyeberangi Samudra Atlantik dari New York ke Irlandia. Ini fotonya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, masalahnya pesawatnya sudah tua. Lalu pesawat itu adalah modifikasi sendiri dan dianggap berbahaya kalau dia terbang sejauh itu dari Samudra Atlantik. Ya, menyeberangi Samudra Atlantik dari New York ke Irlandia. Maka dia diberikan izin hanya untuk terbang dari New York ke California. Jadi nggak boleh sampai ke Irlandia. Nah saudara-saudara, arah dari New York ke California itu barat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari waktu dia mau lepas landas, kota New York itu berkabut. Dalam suasana berkabut itulah pesawatnya Corrigan itu lepas landas. Semua orang di bandara melihat ada satu hal yang aneh. Pesawat itu bukannya belok ke barat menuju California, malah lurus ke timur. Saudara-saudara, Corrigan sendiri tidak sadar hal ini. Selama 28 jam di dalam pesawat, saudara dikasihi oleh Tuhan, mesinnya stabil, suasana normal. Setelah mendarat, dia baru sadar. Dia bukan mendarat di California. Dia mendaratnya di Irlandia. Saudara-saudara, peristiwa inilah yang membuat Corrigan terkenal dengan julukan The Wrong Way Corrigan. Saudara-saudara perhatikan cerita ini, saudara-saudara. Selama 28 jam,
dia tidak merasa salah arah. Kenapa saudara-saudara? Ya pesawatnya normal, mesinnya normal, pesawatnya bergerak lurus. Tapi saudara-saudara dari sejak dia terbang, orang di dunia sudah geleng-geleng kepala saudara Tuhan. Lah, lu bilang lu mau ke California, ini sih arah Irlandia nih. Nah saudara-saudara, yang di luar tahu dia salah arah, yang di dalam sendiri tidak merasa salah arah. Tapi saudara-saudara 28 jam itu pesawatnya ngapain? Jalan. Saudara-saudara 28 jam itu pesawatnya bukan berhenti, jalan. Tapi jalan ke arah yang salah. Saudara-saudara nih kayak Tuhan, seringkali kita sudah berjalan ke arah yang salah. Saudara-saudara minggu lalu kan kita merenungkan ya dari Hagai 1 ayat 1 sampai 4. Dan yang difokuskan dalam bagian itu apa? Tuhan panggil bangsa Yehuda untuk membangun kembali bait Allah. Lalu apa yang mereka bangun selama 18 tahun? Rumah mereka sendiri. Itu sudah salah arah saudara Tuhan. 18 tahun jalan. Ya saudara-saudara, bukan 18 tahun itu bangsa Yehuda diem, saudara Tuhan ya, mager. Enggak, 18 tahun itu they do something. Bukan nganggur saudara Tuhan. Mereka melakukan sesuatu. Tapi saudara-saudara, apa yang mereka lakukan tidak sama dengan apa yang dipanggil untuk mereka. Mereka dipanggil untuk membangun kembali bait Allah. Yang mereka bangun rumah mereka sendiri. Itu yang namanya salah arah. Kalau dibilang 18 tahun mereka nggak ngapa-ngapain, enggak lah. 18 tahun itu mereka membangun. Mereka bertani, mereka beternak, mereka kawin. Saudara Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau saudara ingat yang minggu lalu saudara-saudara, tiba-tiba Tuhan bilang sama mereka, apakah sudah tiba saatnya bagi kamu untuk memapani rumahmu, sedangkan rumahku masih jadi reruntuhan. Lah, 18 tahun ini kalau ditanya, ngapain aja 18 tahun? Kami lakukan sesuatu Tuhan. Jangan bilang kami nganggur, kami gak malas-malasan. We doing something. Tapi Tuhan bilang, iya kamu memang melakukan sesuatu, tapi bukan yang saya suruh. Yang saya suruh kamu bangun rumahku. Lah yang kamu bangun rumahmu. Itu namanya hidup yang salah arah, saudara Tuhan. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara hati-hati ya. Saudara jangan bilang, saudara-saudara itu yang penting hidup Pak. Ya, saudara-saudara hidup itu hanya menunjukkan saudara berjalan. Tapi saudara-saudara pernah tanya enggak, jalannya kemana? Jalannya kemana? Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita ke timur, kita malah ke barat. Jadi bilang kita enggak jalan-jalan. Siapa bilang saya nganggur Tuhan? Saya jalan. Kemana? Ke barat, ya saya suruh kamu ke timur. Ya udahlah Tuhan ya, yang penting jalan. Saudara-saudara kayak Tuhan, ya, saya pakai ilustrasi pertandingan kayak Tuhan. Kalau garis finish di timur, lalu pelari berlari ke arah barat sekencang mungkin kayak Tuhan, boleh dia mengklaim sudah menang? Enggak boleh. Dia nggak bisa bilang sama juri, hargai usaha saya, rupamu hargai usahamu. Saudara Tuhan, jangan gitu dong Pak, coba hargai usaha saya sudah lari sekencang mungkin. Tapi garis finishnya di timur Pak, ya udahlah Pak, di negosiasi sedikit lah. Ya, yang penting saya sudah lari kencang. Saudara, lari kencang tidak memastikan saudara menang. Kalau saudara salah arah. Saudara nggak bisa bilang sama dewan juri, saudara nggak bisa bilang sama panitia, tolong hargai usaha saya sudah setengah mati, napas saya sudah mau habis. Loh, iya napasmu habis pun, ini masih mau habis pun kamu tidak menang. Kenapa? Finishnya di timur, kamu lari ke barat. Saya sudah lari 500 km, terserah. Kamu larinya ke barat, garis finishnya di timur. Nah, saudara-saudara ilustrasi ini kan membuat kita ngerti ya. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, lari aja nggak cukup, harus ke arah yang benar. Kalau saudara cuma lari tapi salah arah, saudara-saudara nggak boleh klaim sebagai juara. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena dewan juri dan panitia mengatakan garis finish di timur, kamu larinya ke barat. Saudara hari ini larinya kemana? Dia bilang hidup ini nggak jalan, dia jalan, saudara Tuhan ya. Ya makin tua kan kita saudara-saudara ya. Ada nggak yang makin muda? Nggak ada saudara Tuhan ya. Nggak ada. Saudara-saudara, anak muda selalu merasa makin muda. Itu hanya ilusi saudara Tuhan. Ya, anak muda secara fakta makin tua. Jadi kalau ada, saya merasa makin muda Pak, forever young. Saudara-saudara, itu cuma iklan forever young, supaya saudara beli obatnya itu aja. Saudara-saudara, begitu usia berganti 1 tahun, tambah tua. Walaupun saudara minum obat-obatan, skincare, saudara-saudara nggak ada gunanya, tetap tambah tua. Tapi wajah saya masih kelihatan baby face Pak, ya, saudara-saudara. Umur saudara bukan baby face lagi, saudara-saudara ya. Kita makin tua, itu artinya hidup itu berjalan. Tapi saudara-saudara, sebelum berjalan terlalu jauh, saudara perlu berhenti sebentar loh. Kemana ini jalannya nih? Apakah saya berjalan ke timur padahal Tuhan suruh saya jalan ke barat?
Ya, jalan sih jalan. Jalan kemana? Ya, saya bilang, oh saya jalan Pak, hidup saya berjalan. Itu nanya, kamu jalan kemana? Ke timur atau ke barat? Ya ke timur, ya saya suruh ke barat. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk mencari kerajaannya. Yang kita cari malah ambisi kita. Ya, Tuhan panggil kita untuk mematikan dosa. Yang kita lakukan malah sembunyikan dosa. Ya ini kan hidupnya salah arah semua ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita tidak sadar kalau hidup kita sudah salah arah? Karena kita melihat perjalanan kita lancar. Ya, saudara-saudara, bukan hanya jalan, tapi lancar. Saudara kasih oleh Tuhan, kenapa kita tidak pernah berpikir kalau kita sudah salah arah? Karena sejauh ini lancar-lancar aja kok Pak. So far lancar. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ya kita merasa karir kita lancar. Ya saudara-saudara, karir saya naik terus kok. Penghasilan kita nambah terus, pelayanan kita tambah padat, kita makin sibuk. Lalu kita berpikir, apa yang salah dengan hidup saya? Enggak ada yang salah lah. Lancar-lancar aja kok. Ya, saudara-saudara, kita seringkali menipu diri kita dengan kelancaran. Hidup kita sebenarnya sudah salah arah, tapi kita bela diri kenapa? Lancar-lancar saja. Hati-hati saudara kasih oleh Tuhan ya, kelancaran hidup sering kita pakai sebagai kedok untuk menutupi kita sudah salah arah. Sudah salah arah, tapi saudara bilang apa? Enggak lah, lancar-lancar aja. Tuhan tanya salah arah atau tidak, saudara jawab aja lancar-lancar saja. Tuhan nanya, hidupmu salah arah enggak? Lancar-lancar aja. Tuhan, loh saya enggak nanya lancar-lancar aja. Saya tanya, hidupmu sudah salah atau hidupmu sudah salah arah atau masih benar arahnya? Lancar-lancar saja. Pertanyaan apa, jawabannya apa? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita seringkali memakai kelancaran untuk menipu diri kita. Bahwa sebenarnya kita sudah bergerak atau sudah berjalan ke arah yang salah. Saudara-saudara ada orang itu ya, nikah dengan beda agama, saudara kasih oleh Tuhan. Baru ditanya, kamu merasa salah enggak? Ah, happy-happy aja. Saudara kasih oleh Tuhan ya, happy-happy aja kok. Saudara-saudara, ada banyak pernikahan saudara kasih oleh Tuhan ya, beda iman. Saudara-saudara, tapi kok dari luar baik-baik aja kok. Happy-happy aja. Saling menerima satu dengan yang lain, harmonis. Baru kemudian pakai perbandingan saudara-saudara. Lihat tuh orang Kristen, ya banyak yang cerai, misalnya saudara kasih oleh Tuhan ya. Banyak yang bertengkar, banyak yang ribut. Lah, om saya itu menikah dengan beda agama. Enggak ribut sampai sekarang. Baik-baik aja kok. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan nanya pernikahanmu itu benar enggak? Saudara jawab apa? Happy-happy aja kok. Loh, saya enggak nanya happy atau tidak. Saya nanya benar atau tidak. Saudara-saudara dengar baik-baik, saudara kasih oleh Tuhan, sering kita gunakan kelancaran sebagai kedok untuk menutupi kita sudah salah. Kita sudah salah. Saudara-saudara, ada orang itu dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi dia lari. Dia kemudian jadi karyawan, saudara kasih oleh Tuhan. Ditanya, kamu merasa enggak lari dari Tuhan? Enggak lah. Sejauh ini kerjaan saya baik-baik aja kok. Loh, saudara kasih oleh Tuhan, hanya karena karirmu lancar, it doesn't mean kamu itu hidup di jalur yang benar. Saya ulangi saudara-saudara ya, hanya karena karir kita lancar, hanya karena gaji kita lancar, tidak berarti saudara dan saya sedang berjalan di jalur yang benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tambah satu lagi ya, hanya karena kita sudah nyaman di situ, belum tentu Tuhan maunya kita di situ. Saya ulangi saudara-saudara, hanya karena kita sudah nyaman di situ, belum berarti atau belum tentu Tuhan maunya kita di situ. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang itu sudah lari dari panggilan Tuhan. Lalu dia mendarat di suatu tempat, saudara kasih oleh Tuhan. Dia sudah nyaman di tempat itu dan mengatakan, ini tandanya bahwa ini panggilan saya. Enggak tentu saudara-saudara, hanya karena saudara sudah nyaman di situ, belum tentu Tuhan maunya saudara di situ. Saudara-saudara, itulah kenapa Tuhan melalui Hagai berkata, consider your ways. Consider your ways. Perhatikan jalanmu. Kamu sudah jalan terlalu jauh. Pernah nggak berhenti sebentar untuk mengevaluasi? Berjalan kemana kamu? Berjalan kemana? Ya, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita terus berjalan ke arah yang salah. Tuhan mau kita terus berjalan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, dia tidak mau kita terus berjalan ke arah yang salah. Saudara-saudara, lebih baik berhenti berjalan kalau kita sudah sadar salah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, berhenti sebentar karena sadar salah, itu adalah awal dari kemajuan.
Banyak orang saudara kasih oleh Tuhan, wah kalau berhenti Pak, nggak ada progres dong. Saudara kasih oleh lebih baik tidak ada progres daripada ke arah yang salah, saudara kasih oleh Tuhan. Itu saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara sudah pacaran dan saudara sadar ini salah, saudara kasih oleh Tuhan, lebih baik berhenti. Ya, wah Pak, nanti nikahnya makin tua dong Pak. Lebih baik saudara kasih oleh Tuhan terlambat nikah daripada salah. Nggak berani kan saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, lebih baik telat nikah daripada salah nikah, saudara kasih oleh Tuhan. Iya, gimana Pak? Tetangga saya sudah punya anak 3, saya sendiri yang belum. Saudara pikir progres itu dinilai dari berapa banyak anak, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, lebih baik telat nikah daripada salah nikah. Ya, saudara-saudara nggak perlu berpikir, Pak saya kalah dong dengan teman sebaya saya, mereka sudah punya anak 3, saya bahkan menikah belum. Ini aja sudah mau dekat, Bapak bilang berhenti. Wah, Bapak ini nggak menghargai kemajuan hubungan saya. Saudara, kalau saudara menikah dengan orang yang salah, itu tidak bisa disebut sebagai kemajuan, itu kemunduran. Itu kemunduran, saudara Tuhan. Tuhan nggak mau kita berjalan ke arah yang salah. Dia mau kita terus berjalan. Tapi kalau salah arah, better stop. Saudara-saudara, lebih baik ketinggalan tapi ke arah yang benar daripada kecepatan tapi ke arah yang salah. Nggak ada gunanya, saudara-saudara. Ya, saya yang pertama kali nyampe di mana, saudara-saudara Tuhan? Di tujuan yang lain. Lah nggak ada gunanya, saudara-saudara Tuhan. Untuk apa? Pertama kali nyampe tapi tujuan yang salah. Saudara-saudara, ada orang itu mau pergi ke Danau Toba, saudara-saudara Tuhan. Tapi karena dia sok tahu, saudara-saudara Tuhan, dia ambil rute ke Danau Tondano, saudara-saudara Tuhan. Baru dia sampai di Danau Tondano, dia nggak tahu bedanya Danau Toba dengan Tondano. Lalu dia selfie dan mengatakan, saya yang duluan nyampe, mana yang lain? Dia bilang, kita nungguin elu dari kemarin, teman-temannya bilang. Kamu kenapa belum nyampe? Ini danaunya, saya duluan nyampe, nggak ada kalian di sini, saya yang pertama nyampe. Loh, kita semua sudah nyampe, kita sudah tidur di hotel ini. Kamu di mana? Ini fotonya. Loh, itu bukan Danau Toba, itu Danau Tondano. Kamu lewat mana tadi? Saudara-saudara, saya percaya ya, peristiwa begini nggak akan ada yang bangga ya, saudara-saudara. Itu hanya menunjukkan kegoblokan orang itu, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara nyampe sih cepat duluan, tapi goblok, saudara-saudara. Masa nyampe Danau Tondano, dia merasa Danau Toba? Saudara-saudara bisa dapat ilustrasi ini ya. Saudara-saudara jangan berpikir, saudara karena duluan nyampe, berarti saudara pemenangnya. Enggak ya, kalau salah arah untuk apa? Untuk apa kalau salah arah? Enggak ada gunanya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara Tuhan, Tuhan itu sering menginterupsi kita di tengah kelancaran kita. Saudara-saudara, kita merasa lancar, tiba-tiba Tuhan interupsi. Kenapa saudara-saudara? Karena dia sayang dengan kita. Karena kalau dia tidak interupsi, saudara akan terus jalan, tapi sampai di arah yang salah. Maka bagaimana Tuhan mencegah kita, supaya jangan mendarat atau jangan berakhir di tujuan yang salah, dia interupsi. Bagaimana cara Tuhan menginterupsi saudara-saudara? Dia berikan ketidakpuasan. Supaya saudara berhenti dulu. Kamu sudah jalan, sudah terlalu jauh jalannya. Dan kamu jalan terlalu cepat. Sampai kamu tidak pernah berpikir, kamu sedang jalan kemana ini. Berhenti dulu, berhenti. Maka saudara-saudara, ayat 6. Mari kita lihat ayat 6. Bagaimana Tuhan bikin bangsa Yehuda, ayo stop. Berhenti dulu. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai panas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini temanya satu kalimat, ketidakpuasan. Ayat 6 ini menggambarkan ketidakpuasan. Ayat 9a, mari kita lihat 9a. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Nah, kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, nggak kenyang. Kamu minum, nggak puas. Kamu berpakaian, nggak panas. Kamu mengharapkan banyak, hasilnya sedikit. Ini adalah gambaran ketidakpuasan hidup. Harusnya begini, tapi begitu. Harusnya begini, tapi begitu. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara berhenti dulu. Saudara-saudara ini kayak saudara Tuhan itu interupsi kita dengan apa saudara-saudara ya? Dia bikin usaha kita kelihatannya sia-sia. Harusnya ya logikanya, kalau usahamu kayak gitu hasilnya segini. Tapi saudara-saudara, interupsi Tuhan bilang apa? Ini ya, usahamu segitu, hasilnya cuma segini. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau usaha kita segini, hasilnya segini saudara-saudara, kita teruskan jalan kita. Tapi Tuhan bilang, oh no, jangan. Kamu berhenti dulu. Gimana caranya bikin kita berhenti? Salah satu cara efektif, kegagalan. Kalau tidak gagal saudara Tuhan, kita nggak berhenti. Saudara-saudara,
Pak Tong itu pernah kasih ilustrasi, dan beberapa waktu yang lalu dikasih ilustrasi ini, saudara-saudara. Ada orang, saudara kasih oleh Tuhan, yang bangun rumah. Lalu saudara kasih oleh Tuhan, dia lagi mengamati, saudara kasih oleh Tuhan, bagian tembok. Di bagian tembok itu dia bikin lukisan. Saudara-saudara, dia beli lukisannya mahal. Dia sangat bangga dengan lukisan itu, karena di daerah itu nggak ada yang punya lukisan ini lukisan asli, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itu lantai 3 kalau nggak salah rumah itu, dan itu belum selesai lantai 3-nya. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, tembok belakangnya belum ada, baru tembok depan. Jadi belum jadi sebenarnya bangunan itu. Nah, tapi dia ingin mengagumi lukisan itu, saudara kasih oleh Tuhan, dia lihat dari jarak jauh. Makin mundur, saudara-saudara, supaya makin kelihatan seluruhnya, dia mundur lagi, saudara. Tanpa sadar, saudara-saudara, itu tembok belakang nggak ada. Tapi karena begitu terpesona lukisan itu, mundur lagi, saudara kasih oleh Tuhan, sampai ujung tembok belakang, ujung bagian belakang. Kalau dia mundur lagi, saudara kasih oleh Tuhan, jatuh. Lalu saudara kasih oleh Tuhan, ada tukang cat yang lagi kerja di lantai 3 itu. Dia lihat, wah ini orang mundur-mundur terus, nggak sadar ini kalau dia mundur lagi, jeblos ini. Tapi kalau dia teriak, hati-hati, ntar kaget, saudara kasih oleh Tuhan, mundur dia, saudara kasih oleh Tuhan, makin jatuh. Wah, gimana caranya supaya dia nggak jatuh? Kalau diteriakin, hati-hati Pak, ntar dia kaget, ya makin mundur kan jatuh. Maka saudara kasih oleh Tuhan, tukang set itu masukkan kuas ke dalam setnya, saudara kasih oleh Tuhan, dia coret lukisan yang mahal itu. Wah, saudara-saudara, orang yang punya rumah ini marah besar. Kamu berani-beraninya merusak lukisan saya. Maju dia, saudara kasih oleh Tuhan, maju dia. Kamu nggak tahu berapa mahal ini. Saudara kasih oleh Tuhan, baru kemudian Tuhan, maaf Pak, saya harus coret ini. Kenapa? Kalau saya nggak coret ini, Bapak mundur terus. Memang lukisan ini mahal, tapi nyawa Bapak lebih mahal loh. Saya kalau nggak coret ini Pak, Bapak maju nggak tadi? Nggak maju kan? Mundur terus, makin mengagumi. Bagus nih. Bagus ini. Begitulah seringkali Tuhan menginstruksi hidup kita. Dia coret. Saudara marah. Tapi waktu saudara marah, Tuhan mengatakan kepada saudara, ini caranya supaya kamu nggak jalan terus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 6 ini menggambarkan 4 ketidakpuasan. Mari kita lihat yang pertama. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Saudara-saudara, ini adalah ketidakpuasan dalam hasil kerja. Menabur banyak. Kalau menabur banyak ya panennya banyak dong. Tapi saudara-saudara yang terjadi enggak. Nabur banyak panennya sedikit. Ini kan bicara mengenai ketidakpuasan dalam hasil kerja. Usahanya sudah maksimum tapi hasilnya minim. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah banyak orang yang mengalami hal ini? Dan jangan-jangan saudara pernah mengalami hal ini, saudara-saudara ya. Kerjanya sudah maksimum tapi hasilnya minim. Capek-capek kerja, sudah lembur sampai sakit, mengerahkan tenaga, menghabiskan waktu, tapi kok hasilnya seperti ini doang? Tidak cukup, padahal usahanya sudah habis-habisan, tapi kenapa hasilnya nggak mencukupi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran kerja keras yang berjalan tanpa berkat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat kita tidak puas dengan hasil kerja kita, sebenarnya bukan hanya hasilnya sedikit, saudara-saudara. Saudara-saudara, kenyataannya ya, ada orang yang hasil kerjanya banyak, tetap merasa nggak puas, bukan? Memang ada orang, saudara-saudara, hasil kerjanya dikit, makanya dia tidak puas. Dia sudah kerja keras, hasilnya dikit, dia tidak puas. Tapi saudara-saudara, ada orang itu yang hasilnya banyak, gajinya besar, tapi saudara-saudara, dia tetap tidak merasa puas. Di sini saudara perhatikan kalimat yang ini, baik saudara-saudara. Rasa cukup itu bukan dari jumlah. Rasa cukup itu pemberian Allah. Saudara-saudara, ada orang dapat dikit, dia merasa kurang puas. Tapi ada orang dapat banyak, tetap merasa kurang puas. Masalahnya di mana? Saudara-saudara dengarkan kalimat ini. Rasa cukup itu bukan dari jumlah, tapi dari pemberian Allah. Kalau Allah tidak berkati, saudara kasih oleh Tuhan, saudara mau dapat banyak pun, saudara tak merasa cukup. Saudara tetap tidak merasa cukup. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dari mana saya bisa melihat Tuhan berkati nggak pekerjaan saya? Dari rasa cukup, bukan dari banyak tidaknya yang sudah dapat. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang kalau Tuhan tidak berkati orang, dapat banyak pun, saudara kasih oleh Tuhan, dia kok merasa nggak cukup-cukup ya? Saudara pernah nggak
menghitung rasa cukup itu sebagai berkat. Atau saudara hitung terus jumlahnya, itu baru berkat. Tahun lalu dapat segini, tahun depan dapat segini, tahun kemarin dapat segini, naik-naik terus. Ini berkat Tuhan, karena naik terus omzetnya. Tapi saudara pernah nggak melihat rasa cukup itu sebagai berkat? Memang nggak naik, tapi kok saya merasa nggak kekurangannya? Memang nggak naik, gaji sama aja, tapi saya nggak merasa kekurangan loh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tanya ya, kalau saudara doa, minta berkat, saudara minta apa? Minta nambah atau minta cukup? Seringkali saudara-saudara ya, kita minta nambah terus. Tambahkan. Maksudnya tambahkan uangku, bukan tambahkan kasihku ya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tambahkan uangku Tuhan, tambahkan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, pernah nggak saudara berdoa, Tuhan saya minta rasa cukup. Saudara-saudara kenapa kita jarang ya minta rasa cukup? Karena kita pakai logika, kalau Tuhan tambah, nanti kita akan merasa cukup. Kenyataan tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Banyak orang nambah terus. Tapi kalau ditanya, cukup enggak? Enggak loh. Ada masalah saudara-saudara orang kayak gini. Tahun kemarin gajinya segini, tahun depan gajinya segini, tahun lalu gajinya segini. Tapi kayaknya dia merasa kurang terus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa orang pelit? Karena miskin? Enggak, saudara kasih oleh Tuhan. Enggak, ada banyak saudara kasih oleh Tuhan. Kalau dibanding-banding secara relatif saudara kasih oleh Tuhan, orang yang uangnya atau orang yang pendapatannya lebih kecil, lebih murah hati kok. Sebaliknya saudara-saudara, kita lihat orang yang seperti ini murah hati, kita berharap orang yang satu lagi lebih kaya, lebih murah hati. Enggak. Kadang-kadang hidup ini kan saudara itu banyak misterinya ya. Saya waktu lihat bapak ini yang biasa-biasa saja, tapi dia memberi persembahan itu murah hati sekali, gak hitung-hitungan. Tapi saya berharap bapak yang satu lagi, karena dia lebih kaya dari bapak yang ini, akan memberi lebih banyak lagi. Enggak juga saudara Tuhan, malah yang lebih kaya lebih pelit. Ya saudara-saudara, banyak sekali saudara, buktinya, faktanya. Orang yang secara ekonomi lebih di bawah malah lebih murah hati. Orang yang secara ekonomi lebih di atas malah lebih pelit. Kadang-kadang saya pikir-pikir, kenapa sih dia hitung-hitungan banget? Padahal sebenarnya dia kasih segitu pun nggak akan mati kelaparan kok dia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, penyebabnya bukan karena dia uangnya banyak atau tidak. Dia nggak punya rasa cukup. Maka waktu dia kasih pun dia khawatir. Nanti kalau nggak cukup gimana? Loh saudara-saudara, sudah punya uang saudara kasih oleh Tuhan 9 nolnya di belakang pun, dia ngasih sedikit pun dia merasa, aduh, nanti kalau nggak cukup gimana? Maksudnya gimana? Kamu cuma ngasih segini, kamu takut kekurangan itu gimana maksudnya? Karena tidak ada rasa cukup. Tapi saudara-saudara, ada orang itu sederhana ya, dia kasih uang persembahan ke gereja, dia tidak pikir-pikir nanti kalau kurang gimana. Enggak. Loh kok bisa ya? Dari mana imannya itu? Tuhan kasih rasa cukup. Tuhan kasih rasa cukup. Ya saudara-saudara, bagaimana dengan saudara selama ini? Saudara kalau kasih persembahan kepada Tuhan itu diiringi dengan kekhawatiran enggak? Enggak boleh saudara kasih oleh Tuhan. Kasih ke Tuhan itu tidak boleh disertai dengan kekhawatiran. Kalau enggak cukup gimana? Kalau enggak cukup gimana? Kalau enggak cukup gimana? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara-saudara memberi persembahan dengan diiringi kekhawatiran saudara kasih oleh Tuhan, saudara sering mengatakan bahwa Tuhan itu sering tidak adil kepada saudara dan saya. Yang kedua, kamu makan tapi tidak kenyang, minum tapi tidak puas. Saudara-saudara, ini berbicara mengenai ketidakpuasan dalam kebutuhan dasar. Makan, minum, bukankah itu kebutuhan dasar kita? Kamu makan tapi tidak kenyang, minum tapi tidak puas, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini menggambarkan kehidupan masyarakat all you can eat. Nah, kita bahas kemarin, saudara-saudara ya, masyarakat all you can eat. Saudara-saudara, masyarakat all you can eat tidak pernah merasa puas, padahal makanannya begitu limpah. Ya, saudara-saudara, kenapa ya? Di dalam zaman yang makanan berlimpah-limpah gini, banyak orang itu merasa tidak puas. Karena kepuasan sejati bukan dihasilkan oleh makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kepuasan sejati dihasilkan oleh makna yang diberikan Allah dalam hidup kita. Saya ulangi saudara-saudara. Kepuasan sejati bukan dihasilkan oleh makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kepuasan sejati dihasilkan oleh makna yang diberikan Allah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, apa yang membuat manusia hari ini tidak merasa puas oleh Tuhan? Bukan karena makanannya kurang, bukan. Makanannya sih banyak, tapi makna hidupnya nggak ada. Makna hidupnya nggak ada. Maka saudara Tuhan, ada orang-orang tertentu yang menggantikan makna hidup dengan makanan.
Karena dia nggak punya mana hidup, saudara-saudara Tuhan, maka dia ganti dengan apa? Makanan. Makan terus dia. Itu yang disebut dengan kerakusan. Saudara-saudara, kemarin kan kita berbicara mengenai dosa kerakusan, saudara-saudara. Kerakusan itu bukan hanya masalah makan berlebihan. Kerakusan itu, saudara-saudara, adalah berpikir dengan makan banyak, hidup ini akan fulfill. Itu yang namanya kerakusan. Makanya dia nggak stop makan. Karena dia berpikir apa? Kalau saya kenyang, baru saya merasa hidup saya sempurna, fulfill. Mari kita lihat yang ketiga. Kamu berpakaian tapi tidak menjadi hangat. Nah, saudara-saudara, ini bicara mengenai ketidakpuasan dalam rasa aman dan kenyamanan. Berpakaian, saudara-saudara. Ini bicara mengenai perlindungan. Apalagi kalau lagi dingin, saudara-saudara Tuhan nggak berani keluar kalau nggak pakai pakaian. Kenapa? Karena akan merasa kedinginan. Maka saudara-saudara, berpakaian itu bicara mengenai perlindungan. Saudara-saudara, orang ini berpakaian. Walaupun berpakaian, tapi dia merasa tidak panas. Ini menggambarkan hidup yang secara lahiriah terlindungi, tapi secara batiniah insecure. Insecure, saudara-saudara Tuhan. Ada banyak orang seperti ini? Banyak, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi bajunya bagus, mahal, tapi saudara-saudara deep down di dalam hatinya insecure. Insecure. Ya saudara-saudara Tuhan bisa beli kosmetik yang mahal, tapi saudara-saudara deep down minder. Oh justru karena minder itu saudara-saudara Tuhan, makanya kosmetiknya tebal 3 cm saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya. Karena dia merasa kurang pede. Aduh ini kayaknya kurang polesan lagi, dipoles lagi. Pulang polesan lagi. Lama-lama saudara dari kosmetik jadi plester saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Masa kurang-kurang. Ini kayaknya aduh kurang dipoles lagi, kurang poles lagi. Lama-lama dari skincare diganti dia cat dinding saudara-saudara Tuhan itu kan. Supaya tutup semuanya. Problemnya saudara-saudara itu bukan di skincare-nya, batinnya insecure. Ya saudara-saudara, tapi kadang ya kita lihat ada orang-orang yang secara kosmetik itu sebenarnya sederhana sekali saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau kita melihat dia, wah wajahnya glowing. Ya kita menyebut sebagai inner beauty kan saudara-saudara Tuhan. Loh, inner beauty itu apa? Skincare enggak saudara-saudara Tuhan. Skincare tidak menghasilkan inner beauty. Ini tidak berarti melarang ibu-ibu di sini untuk kosmetik yang saudara-saudara Tuhan, bukan itu poinnya saudara-saudara ya. Bukan itu saudara-saudara. Tapi saudara perlu tanya baik-baik. Setiap kali saudara pakai makeup, saudara tanya, kenapa saya pakai makeup? Apa yang sedang saya tutupi? Apa yang sedang saya lindungi? Nah, wah, saudara pernah nggak saudara-saudara Tuhan berpikir, waktu saya memoles ini sebenarnya ingin menunjukkan sesuatu atau ingin menutupi sesuatu? Nah, saudara nggak pernah kan belajar teori kosmetik seperti ini, saudara-saudara Tuhan ya. Nah. Ya, saya pakai kosmetik aja Pak loh. Nggak salah pakai kosmetik, saudara-saudara. Tapi saudara perlu tanya, waktu saya memoles ini sedang menunjukkan sesuatu atau sedang menutupi sesuatu? Tapi kalau saudara sedang menutupi sesuatu, saudara-saudara Tuhan, sebenarnya apapun merek kosmetiknya nggak akan berguna, saudara-saudara Tuhan. Saudara boleh dari Paris sampai Korea, saudara-saudara Tuhan, nggak ada gunanya. Saudara-saudara yang Tuhan, rasa aman sejati bukan datang dari apa yang kita pakai atau miliki, melainkan dari hidup yang berada di dalam penyertaan Allah. Kalau saudara tidak di dalam Allah, apapun bajunya, apapun rumahnya, apapun kosmetiknya, saudara tidak akan pernah merasa aman. Bolak-balik itu lagi insecure, bolak-balik insecure. Ya saudara-saudara, kalau sudah insecure, mulai curiga dengan pasangan, saudara-saudara Tuhan. Jangan-jangan di sana dilirik orang, jangan-jangan di sana ada lebih cantik dari saya. Oh, saudara-saudara Tuhan, ya padahal pasangan saudara baik-baik aja kok sebenarnya. Ya, tapi saudara-saudara kalau sudah insecure, ini kan kenyataan saudara-saudara. Istri-istri yang sudah insecure, saudara-saudara Tuhan, dia merasa di luar sana semua perempuan sedang melirik dan sedang ingin merampas suaminya. Padahal nggak ada, saudara-saudara. Dia saja yang insecure. Saudara-saudara sampai akhirnya dia selalu bangun pagi-pagi, saudara-saudara. Kenapa? Dia tidak mau ada perempuan lain bermakeup lebih duluan daripada dia. Ini kok sudah jadi gila ya saya pikir. Saudara-saudara, saudara tidak akan pernah merasa aman kalau saudara bukan di dalam Tuhan. Kalau saudara di luar Tuhan, apapun bajunya, apapun rumahnya, apapun makeupnya, tidak akan membuat saudara secure. Wah, ini bukan hanya untuk perempuan, saudara-saudara ya. Ini juga untuk laki-laki. Kalau saudara tidak dalam Tuhan, apapun mobil saudara, ya, mau dari Avanza sampai Ferrari pun saudara-saudara Tuhan tidak akan membuat saudara
secure. Saudara-saudara, kalau perempuan kan kalau perempuan kan sumber sekuritasnya beda dengan laki-laki, saudara Tuhan ya. Laki-laki sumber sekuritasnya mobil. Perempuan sumber sekuritasnya rumah. Ya, saudara-saudara, bagi seorang laki-laki, saudara-saudara, tinggal di mobil nggak apa-apa, walaupun nggak punya rumah. Nah, saudara-saudara, bagi perempuan, ya saudara Tuhan, lebih baik nggak punya mobil, asal masih punya rumah. Nah, dua hal yang berbeda, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, perempuan kalau lihat apa pertama kali mau dibeli, rumah dulu. Nah, saudara, kalau laki-laki apa yang mau dibeli? Mobil dulu, saudara Tuhan ya. Nah, kenapa? Ini dua sumber sekuritas yang berbeda. Tapi saudara-saudara, dua-duanya sia-sia, saudara Tuhan ya. Saudara mau punya rumah bagus pun, kalau saudara di luar Tuhan gak ada gunanya. Saudara mau punya mobil mewah sekalipun, saudara di luar Tuhan tidak ada gunanya. Yang terakhir, orang yang bekerja untuk upah, ia mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara perhatikan, bukan gak dapat upah, dapat ya, bawa pulang. Tapi dikatakan apa? Sampai di rumah gak ada yang sisa. Itu maksudnya. Orang yang bekerja untuk upah, dia dapat upahnya. Bukan gak dikasih upah, dia kerja dapat upah, tapi masalahnya adalah sampai di rumah, kok gak ada sisanya. Itu namanya pundi-pundi yang berlobang. Nah perhatikan saudara-saudara, ini adalah gambaran hidup di mana uang datang tapi gak pernah tinggal. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, banyak orang itu gajinya tinggi, tapi selalu habis entah kemana. Itu namanya pundi-pundi berlobang. Maka kalau saudara pikir ya, kenapa banyak orang gajinya tinggi, utangnya banyak? Ayo saudara-saudara, kalau saudara pilih, gaji saudara nggak tinggi tapi nggak ada utang, dibanding tinggi tapi ada utang. Saudara pilih mana hidupnya? Kalau boleh Pak, gaji tinggi nggak ada utang Pak. Ya saudara, semua orang juga maunya begitu saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara suruh milih, Tuhan kasih saudara gaji biasa aja, cukup-cukup lah. Tapi saudara nggak akan ada utang. Sepanjang bulan saudara bisa makan, saudara bisa tinggal, saudara bisa sehat, nggak ada utang, nggak ada. Ya saudara-saudara, ya walaupun gaji saudara segitu aja. Atau saudara pilih, saudara gaji tinggi, tapi selalu akhir bulan saudara itu utang banyak. Kenapa bisa utang? Nggak tahu nih. Habis aja kemana? Nggak tahu nih. Nah, saudara Tuhan. Ini kalau saudara-saudara ini mau diselesaikan pakai ilmu akuntansi apa saudara Tuhan kalau begini ya? Bagaimana cara menghitung keuangannya? Nggak tahu nih. Habis aja. Nggak tahu nih. Habis aja. Ini yang mau menikah perempuan. Ya, tanya calon suami saudara, uangnya kemana? Kalau dia bilang, nggak tahu nih, jangan mau sama dia, saudara Tuhan. Nggak tahu nih, kamu gajinya berapa sekian? Kenapa? Setiap bulan habis? Nggak tahu nih, jangan nikah, saudara Tuhan. Bahaya dia nggak tahu kemana uangnya. Loh, kamu sudah kerja loh, 15 juta satu bulan gajimu. Kamu akhir bulan uangnya kemana? Nggak tahu nih, habis aja loh. Ini kok bisa nggak tahu? Tapi saudara-saudara kenyataan banyak kan? Jangan-jangan saudara diantaranya ya. Saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan orang kayak gini saudara-saudara ya. Gajinya 20 juta. 20 juta, single. Saudara-saudara ngekos, bukan rumah, ngekos kok. Saudara-saudara Tuhan 20 juta. Hitung-hitung saudara-saudara secara ekonomi, matematika ekonomi saudara-saudara. Harusnya ya 5 juta sebulan kamu bisa nabung lah. Baru saya tanya sama dia, kamu ada nggak tabungan? Nggak ada loh. Gimana 20 juta nggak ada tabungan? Nggak ada. Kemana uang sisanya? Nah, jawabannya nggak tahu nih ya saudara-saudara Tuhan. Wah, saya nggak akan bisa rekomendasikan kamu menikah dengan siapapun, saya bilang. Dibilang salah kelola, enggak. Loh kok bisa itu? Yang dikatakan oleh Hagai, pundi-pundi berlobang. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, nggak ada gunanya saudara dapat uang banyak, tapi Tuhan lobangi pundi-pundi saudara. Apa berkat Tuhan? Dia kasih uang saudara biasa saja, tapi nggak ada lubangnya. Saudara dapat segitu, saudara pulang bawa segitu, tidak tercecer di jalan. Saudara-saudara ada seorang pemuda. Ya saudara-saudara, waktu dia fresh graduate, saudara Tuhan dia kerja dengan gaji yang ya biasalah, dengan standar lah ya, 4 juta. Nggak ada asuransi kesehatan. Saudara-saudara dia bilang, aduh gimana ya bertahan di Jakarta dengan 4 juta 1 bulan, nggak ada asuransi kesehatan. Hitung. Aduh cukup lah ya. Maksudnya cukup lah 1 bulan, uang kos, ongkos dan makan. Dia bilang 4 juta habis. Cuman dia bilang, jangan sakit aja ya. Tuhan, jangan sakit aja ya. 4 juta ini sudah mentok ini. Kalau sakit udah nggak ada harapan lagi. 4 habis ini. Kan ongkos 30 hari. Ya, habis itu makan 30 hari. Ongkos 1 bulan. Ya habis. Ya, tapi kalau sakit, wah, nggak ada asuransi. Tidak ada asuransi kesehatan waktu itu.
Dia bilang, asal jangan sakit aja lah. Nah saudara, dia bilang, saudara Tuhan, hebatnya waktu saya gajinya segitu nggak pernah sakit. Memang nggak pernah ada sisa, tapi nggak pernah sakit, dia bilang. Tapi saudara-saudara Tuhan, beberapa tahun kemudian gajinya naik. Dan terakhir saudara-saudara, gajinya itu jadi 20 juta. Wah saudara-saudara, harusnya kan logikanya ya, kalau kamu bisa survei dengan 4 juta, maka kalau gajinya 20 juta, sisamu berapa? 16 juta dong. Ya kan? 16 juta. Tetap dong dengan gaya hidup 4 juta dong ya. 16 juta di save untuk pernikahan. Nah saudara-saudara Tuhan, singkat cerita, dia bilang, saudara Tuhan, tapi waktu saya gajinya 20 juta itu, nggak ada yang tersisa, dia bilang. Akhir bulan habis. Kenapa? Sakit. Loh, dia bilang, saya waktu gaji 4 juta nggak pernah sakit, begitu 20 juta sakit, dia bilang. Sakit, dan lucunya adalah, saya waktu gajinya sudah 20 juta, saya dikasih asuransi sama kantor. Tapi penyakit saya yang satu itu tidak di-cover oleh asuransi. Saya pikir-pikir dari sekian banyak penyakit, kenapa penyakit ini kena, dia bilang. Ada banyak penyakit dalam dunia ini masih di-cover asuransi ini. Kenapa yang ini yang kena, dia bilang. Begitu saya reimburse ke ini, Pak, ini nggak di-cover asuransi. Loh, aduh. Maka saudara Tuhan setiap bulan dia pakai uangnya untuk berobat. Berobat. Loh. Dia bilang, apa yang salah dengan hidup saya? There is something wrong with my life, dia bilang. Pasti yang salah dengan hidup saya ini. Pasti yang salah, loh gimana, nggak salah ini. Waktu saya masih 4 juta, uang saya cukup. Begitu 20 juta, uang saya nggak cukup. Ini gimana maksudnya? Pasti ada yang salah dengan hidup saya. Pundi-pundinya berlobang. Dilobangi apa? Dilobangi oleh penyakit. Dapat gaji tinggi, cuma bocor. Ya saudara-saudara, kadang-kadang ya kita nggak bersyukur berkat Tuhan. Hanya apa? Karena uang kita nggak sebanyak yang kita inginkan. Tapi Tuhan bilang, segitu pun saya nggak bikin bocor. Ayo kamu lihat orang sana itu, ya gajinya tinggi, bocornya banyak dia. Bocornya banyak, bocor sana, bocor sini. Saudara-saudara, ada juga pemuda saudara-saudara yang kerja di satu daerah elit di Jakarta itu, saudara-saudara. Dia bilang gaji saya segini Pak, tapi saya nggak bisa nabung. Kenapa? Itu Pak, bocornya itu loh. Yang kadang-kadang saya nggak sadar. Pulang kantor jam 4 sore, saya pengen pulang, teman ajak nongkrongnya juga nggak gila, nggak nanggung-nanggung di kafe yang mahal, 1 gelas 40.000, 1 gelas 80.000. 1 hari saya ikutin, 2 hari saya ikutin, lama-lama saya pikir, kok nggak lagi sisa gaji saya? Ya gimana nggak ada sisa, minum kopi terus setiap sore. Kopi lagi, 40.000 kopi lagi, 80.000 kopi lagi, 120.000. Satu kali saya ditawarin Pak, dia bilang, kopi luwak Pak. Dia bilang. Saya tanya-tanya, kok mahal sekali kopi ini? Kopi istimewa ini. Apa istimewanya? Tidak datang dari pohon kopi. Dari mana dong? Ya, dari luwak, dia bilang, Tuhan, makanya mahal. Baru saya cicip, ya kan? Lah, semahal ini kok rasanya sama saja dengan kopi murah ya? Ah, itu perasaanmu saja, kata teman saya. Gimana nggak habis? Saya bilang, gimana kamu nggak habis gajinya? Ya itu saudara-saudara ya, pundi-pundi yang berlobang. Pundi-pundi yang berlobang. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Saudara nggak dikasih uang yang banyak, tapi tidak lubangi pundi-pundi saudara. Ada orang saudara-saudara Tuhan itu hasilnya uangnya banyak, gajinya tinggi, utangnya banyak. Itu lobang-lobangnya banyak sekali saudara-saudara Tuhan. Ya. Gaji tinggi, cicilan banyak saudara-saudara Tuhan. Wah, sampai nggak bisa lagi dicicil saudara-saudara Tuhan ya. Wah, itu lobangnya banyak. Saudara-saudara, ada orang itu kan dengan pede, cicilan ini saudara-saudara. Kenapa? Gajinya tinggi, begitu dia mau cicil satu-satu, sesak napas juga ya Pak. Dia bilang, ya iya, ini pundi-pundinya berlobang. Saudara-saudara Tuhan, ada yang ironis kan di sini. Saudara perhatikan ayat 6 dan 9 itu. Makan nggak kenyang. Nabur banyak, hasilnya sedikit. Saudara-saudara, kalau kita lihat minggu lalu kan, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka ingin mendapatkan hidup yang nyaman. Mereka mengabaikan rumah Allah karena mereka menginginkan kenyamanan rumah sendiri. Tapi saudara-saudara perhatikan ayat 6. Loh, yang dicari kenyamanan kalau yang dapat ketidaknyamanan ya. Mereka mengabaikan pembangunan bait Allah karena ingin kenyamanan. Apa yang terjadi? Malah hidupnya gak nyaman. Kamu membiarkan rumahku runtuhan supaya rumahmu bagus. Oke. Tapi apa yang kamu lihat? Makan gak kenyang, minum gak panas, minum gak puas, berpakaian gak panas. Kamu kerja dapat gaji tapi pulang gak dapat apa-apa. Aduh. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan. Nah, di sini pelajarannya saudara-saudara ya. Sini pelajarannya. Hidup yang mengejar kepuasan justru tidak akan pernah puas. Kalau saudara memprioritaskan kepuasan saudara, saudara gak akan pernah puas dengan hidup saudara. Dengar anak muda, kamu kuliah untuk apa?
Supaya nanti lulus Pak, dapat kerja. Untuk apa kamu dapat kerja? Supaya saya bisa beli ini, beli ini, beli ini, untuk apa beli itu? Supaya hidup saya puas Pak. Dengar, kalau kamu hidup untuk kepuasanmu, kamu gak akan pernah puas. Kamu gak akan pernah puas. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, hidup untuk kepuasan, itu seperti orang minum air laut. Haus. Baru saudara mau minum. Lalu saudara-saudara dikasih teman saudara air. Tapi air dari Laut Marina, saudara-saudara Tuhan. Dikasih 1 galon, saudara-saudara Tuhan ya. Haus ya, nih saya kasih air laut 1 galon, minum, saudara-saudara Tuhan. Saudara habiskan segalon pun, kenapa saudara tetap merasa haus? Saya percaya kalau 1 galon saudara nggak akan haus lagi, saudara-saudara Tuhan. Saudara darah tinggi yang ada, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Kebanyakan garam kan. Tapi saudara-saudara, kita tidak akan pernah puas kalau minum air garam. Kita nggak akan pernah puas kalau kita minum air laut. Kenapa saudara-saudara? Karena leher kita tidak dirancang untuk air laut. Air yang bisa bikin saudara puas kalau kehausan itu apa? Air tawar. 1 gelas air mineral yang dingin lebih efektif untuk kehausan saudara daripada 1 galon air laut. Karena leher kita tidak dirancang untuk air laut. Saudara dengar baik-baik. Kenapa kita tidak akan puas justru waktu kita mengejar kepuasan? Karena saudara tidak dirancang untuk itu. Saudara-saudara, mari kita lihat satu gambar. Ini adalah gambar dari seorang konglomerat lama Amerika, namanya John Rockefeller, saudara-saudara Tuhan. Ini konglomerat lamanya Amerika, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, suatu kali dia ditanya, berapa banyak uang baru kita akan merasa cukup? Nah, ini kan pertanyaan yang cocok untuk orang kaya, saudara-saudara Tuhan. Ya kan dia sudah kaya. Orang nanya, menurut kamu berapa banyak uang sih yang dibutuhkan oleh seseorang baru dia merasa cukup? Nah, saudara-saudara, Rockefeller menjawab kalimat ini, just one more dollar. Ya, hanya $1 lagi. Atau saudara-saudara, just a little bit more. Jadi berapa banyak sih yang kamu butuhkan? Enggak banyak, just a little bit more, sedikit lagi. Nah, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ini adalah jawaban yang jujur dari orang yang sudah kelebihan uang. Jawaban ini menunjukkan bahwa kita nggak akan pernah merasa puas dengan uang. Akan selalu muncul kalimat sedikit lagi. Saudara-saudara, waktu saudara belum punya uang 2 juta, saudara tanya, mau berapa sih? 2 juta. Begitu saudara 2 juta, saudara-saudara ditanya, sudah puas? A little bit more. Berapa more-nya itu? 2 juta kayaknya, saya pikir tadi cukup loh. Kayaknya kalau 100 juta, pasti akan cukup lah ini. Nah, saudara-saudara ya, saudara minta 100 juta, dikasih lagi. Sudah 100 juta. Ditanya, sudah cukup belum? Iya, tadi saya pikir sebelum punya 100 juta, saya pikir 100 juta cukup. Baru saya sadar 100 juta nggak cukup, waktu saya sudah punya 100 juta. Itu kutukan uang. Itu kutukan uang, saudara Tuhan. Sebelum saudara punya, saudara akan merasa punya baru cukup. Saudara baru sadar nggak cukup setelah saudara punya. Maka saudara-saudara nggak akan ada orang pernah bisa bilang cukup, nggak ada. Tidak akan pernah ada kata cukup untuk uang. Oh 100 juta, kayaknya saya pikir cukup. Ternyata setelah punya, baru saya sadar 100 juta itu dikit ya. Nah, saudara ngerti saudara-saudara ya? Waktu anak-anak kita merasa 100 ribu itu sudah banyak. Begitu sudah dewasa, saudara-saudara, 100 ribu kita anggap penghinaan, saudara-saudara Tuhan. Segini doang, saudara-saudara. Betapa kurang ajarnya kita, saudara-saudara ya. Begitu kita mahasiswa, saudara-saudara Tuhan, kita merasa nanti kalau punya gaji 20 juta, wah saya adalah orang yang paling bahagia dalam dunia ini, saudara-saudara Tuhan ya. Begitu sudah kerja dapat gaji 20 juta, kita merasa 20 juta ternyata dikit ya Pak. Beli handphone baru aja nggak cukup loh. Mana sekarang handphone yang terbaru harganya 30 juta ke atas lagi. Nah, mulai saudara-saudara Tuhan. Padahal dulu juga handphonenya harga 500 ribu kok. Saudara perhatikan, waktu dia belum punya uang, dia merasa handphone 500 ribu saja pun, atau 1 juta saja itu sudah cukup. Begitu sudah uangnya 20 juta, dia merasa, wah handphone segini nggak cukup loh. Loh, yang mana yang cukup? Wah, nggak cukup gaji saya. Berapa baru cukup? Oh, saya minta gaji saya, kalau bisa ya, 250 juta lah. Setahun, sebulan. Saudara dengar baik-baik, dikasih pun segitu, sudah dapat pun nanti, gimana? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah berhenti? Enggak. A little bit more. A little bit more. Maka saudara Tuhan, ada orang itu bilang, Pak, saya belum bisa pelayanan. Kenapa? Saya belum banyak tabungannya, Pak. Saya kumpulkan dulu, baru saya nanti kalau sudah masa cukup, baru saya akan pelayanan. Tapi saudara Tuhan, setiap tahun akan muncul kalimat yang sama. Belum, Pak, sedikit lagi. Gimana? Sudah cukup belum tahun depan? Belum, sedikit lagi. Gimana? 2 tahun lagi? Sudah cukup belum? Belum, sedikit lagi. Akan terus sedikit lagi. Sampai di liang kubur, saudara Tuhan.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hidup kita dipuaskan atau dipusatkan pada kenyamanan, kita tidak akan pernah merasa cukup. Akan selalu ada sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Just a little bit more. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita bertobat. Dia nggak mau kita terus begitu. Mari kita lihat ayat 8, saudara-saudara ya. Ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda ini? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Saudara-saudara, sini Tuhan mengatakan bertobat. Bertobat. Sudah 18 tahun kamu abaikan rumahku. Dan apa yang kamu lihat sekarang? Makan gak kenyang, pakaian gak panas, minum gak puas, nabur banyak dapatnya sedikit, dapat sedikit itu pun sampai di rumah, pundi-pundimu bolong. Mau berapa lama lagi kayak gini? Bertobat. Saudara-saudara, perhatikan. Bertobat itu berbeda dengan menyesal, saudara-saudara ya. Bahasa Inggrisnya kan beda. Bertobat itu repent, menyesal itu regret. Nah, saudara yang kasih lihat, apa bedanya bertobat dengan menyesal? Menyesal itu, saudara kasih lihat, itu cuma masalah emosi. Tapi bertobat itu tidak cukup dengan menyesal. Saudara-saudara, menyesal itu seperti ini. Wah iya ya, kita sudah mengabaikan rumah Tuhan selama 18 tahun ini. Aduh, salah kita ini. Saudara kasih lihat Tuhan. Itu namanya regret. Regret. Iya ya, salah saya. Sudah mencuri. Aduh, makanya sekarang masuk penjara saya. Saudara-saudara, itu namanya regret. Menyesal. Aduh, coba waktu itu saya tidak main perempuan, gak kena AIDS sekarang. Aduh, salah saya dulu main perempuan. Itu regret, bukan repent. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti itu namanya menyesal. Aduh, saudara-saudara ya. Orang kalau sudah kebentur sama batunya dosa, selalu aduh. Artinya saudara-saudara, kalau nggak kena batu, nggak ngadu, terus. Ya saudara-saudara, kalau bukan karena hepatitis, saudara kasih lihat Tuhan, dia nggak mau berhenti coba gate, saudara kasih lihat Tuhan ya kan. Begitu dia sudah kena hepatitis, aduh, saudara kasih lihat Tuhan ya. Artinya kalau nggak kena hepatitis, bagate jo terus, saudara kasih lihat Tuhan. Nah itu ya saudara-saudara ya. Nah kenapa? Karena nggak kena hepatitis. Karena kena hepatitis maka dia bilang berhenti. Tapi begitu sudah kalau nggak kena hepatitis, terus itu artinya nggak nyesel. Itu artinya tobat. Itu nyesal doang. Apa artinya bertobat, saudara-saudara? Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Bertobat itu harus ada langkah konkret. Nah, maka perhatikan. Tuhan nggak mengatakan, ayo sekarang nangis. Sesali dosamu. Enggak. Bukan berarti kita nggak boleh nangis dengan dosa kita, saudara-saudara ya. Tapi nangisnya nggak cukup. Ada banyak orang kan standarnya bertobat apa? Saya nangis Pak kemarin di kamar, nggak mau keluar kamar saya. Itu nggak cukup bilang pertobatan. Nggak cukup saudara Tuhan. Oh saya sampai pukul-pukul dada saya Pak. Itu bukan pertobatan. Pertobatan itu apa? Saudara-saudara perhatikan. Pertama, naik. Saudara-saudara, naik ke gunung, saudara-saudara Tuhan. Sekarang saudara bayangkan kalau bait Allah itu dibangunnya di Gunung Kelabat, saudara-saudara Tuhan. Bertobat, serius. Ayo, sekarang mulai. Bangun lagi bait Allah itu. Pertama, naiklah ke Gunung Kelabat, saudara-saudara Tuhan. Salah satu gunung yang paling berat untuk didaki di antara para pencipta alam itu Kelabat, saudara-saudara Tuhan. Ayo, saudara-saudara kalau bilang, saya menyesal Tuhan, saya mau bertobat. Tapi Tuhan bilang apa? Ayo sekarang kalau kamu bertobat, tunjukkan keseriusanmu. Bangunlah rumah itu. Pertama naiklah ke gunung. Hiking dong. Saudara akan bilang, aduh Tuhan jangan segitunya juga ya. Ya, bisa nggak ada cara lain? Ya, bisa nggak ada jalan tengahnya? Nggak sampai ke Gunung Kelabat, ya tapi tidaknya Gunung Lokon, saudara Tuhan ya. Nah, ya, yang jalannya tidak terlalu berat, di paving ada ininya, ada treknya, ya. Itu kamu bertobat tapi maunya caramu sendiri ya kayak nggak bisa bertobat kayak gitu. Kamu bertobat ya bertobat, naik. Saudara-saudara, orang kalau bertobat disuruh naik dia nggak nanya-nanya lagi. Naik. Kenapa? Kalau Tuhan masih mau mengampuni, Gunung Lokon pun atau Gunung Kelabat pun saya naikin. Kalau memang itu caranya saya harus bertobat. Yang kedua, bawalah kayu. Saudara-saudara, kayu mahal. Itu Timur Tengah, saudara Tuhan ya. Hutan aja susah nyarinya. Jadi bawalah kayu, itu berarti uangnya banyak habis itu. Lah ini namanya bertobat. Harus ada langkah nyata. Itu namanya bertobat, langkah nyata. Orang kalau bertobat tapi tidak ada langkah nyatanya, itu bukan bertobat namanya. Itu namanya menyesal. Bertobat itu menuntut langkah nyata. Apa langkah nyatanya? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus kan bilang ya dalam
khotbah di bukit. Kalau tanganmu menyesatkan, menyesallah. Enggak, saudara kasih oleh Tuhan ya, potong. Kalau matamu menyesatkan, sungkil. Kok ekstrim banget. Saudara-saudara, itu kalimat Yesus untuk mengatakan pertobatan itu butuh langkah yang nyata, action yang konkret, real action. Nggak bisa cuman perasaan menyesal. Saudara harus mengambil sebuah langkah konkret. Saudara-saudara, suatu kali ada remaja yang bergumul dengan pornografi. Dia bilang, aduh Pak, saya nggak tahan, sudah tersiksa sekali dengan pornografi ini. Saya menyesal, saya berjasa, tapi saya nggak tahu bagaimana lepasnya. Baru saya tanya, apa langkah konkretnya? Karena setiap kali jatuh hanya bisa nangis, cuma bisa nangis. Setiap kali jatuh cuma bisa nangis. Kamu pikir nangis bisa menyelesaikan masalahmu? Enggak, saya bilang. Kalau kamu memang mengatakan pornografi itu salah, saya tanya, langkah konkretnya apa? Lalu kami diskusi, saudara-saudara, kapan kamu jatuh dalam pornografi? Ya waktu COVID Pak, karena WFH, work from home. Karena pembelajaran online. Jadi seharian saya di komputer. Jadi kalau lagi nunggu pelajaran berikutnya saya browsing. Baru saya ya mulailah terpikir dengan pornografi. Baru saya tanya sama dia, kalau kamu memang bertobat, bersedia enggak laptopmu pindahkan ke ruang tamu? Wifi di kamarmu copot. Hanya akses wifi dari ruang tamu. Bersedia enggak laptopmu dipasangi software untuk monitor orang tuamu? Saudara-saudara, puji Tuhan dia bersedia. Itu artinya apa? Bertobat. Karena banyak orang, saudara-saudara, kalau sudah dikasih tahu begitu kan, bisa nggak sih Pak, ada cara yang lain Pak? Paket murahnya ada nggak Pak ya? Nah, paket murahnya ya. Paket minimum, jangan yang premium Pak ya. Paket pertobatan yang minimum ya. Yang nggak menuntut ini, nggak menuntut itu, nggak menuntut ini. Lah kamu bertobat pakai caramu, itu bukan bertobat namanya. Kiranya kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya menyesal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Siang hari ini kami diingatkan dan tegurlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang seperti ini terus. Kami benar-benar bertobat. Kami bukan hanya menyesal, kami yang selama ini sudah mengabaikan Tuhan, berhenti, dan kami mau mengutamakan Tuhan. Kalau kami tidak mengutamakan Tuhan, kami hanya mengutamakan kepuasan kami, justru kami tidak akan pernah merasa puas. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bawa kami kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.